Pernahkah kalian membayangkan tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggir kota yang sepi? Lalu suatu malam kalian sadar, ternyata kalian tidak sendirian? Itulah yang dialami oleh Andre, seorang pemuda tampan, keturunan Cina. Asal Singkawang, ia dikenal baik hati dan taat beragama Islam. Ia merantau ke sebuah desa untuk membuka usaha kecil. Rumah yang ia tempati terlihat biasa saja dari luar. Namun warga desa selalu berbisik pelan setiap kali menyebut rumah itu. Katanya, rumah itu dihuni oleh sosok perempuan cantik yang sudah lama terjebak di dalamnya. Awalnya Andre tidak percaya. Sampai suatu malam, ia melihat sendiri. Sosok itu berdiri di ujung lorong rumahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, hantu itu justru selalu melindunginya. Namanya Sela. Namun tidak semua makhluk gaib di desa itu baik. Ada satu sosok yang sangat membenci Andre. Seekor kuntilanak jahat yang siap meneror siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Dan suatu malam, dua makhluk dari dunia berbeda itu akhirnya bertarung. Semua demi satu manusia bernama Andre. Inilah kisah horor penuh misteri dari Singkawang, Kalimantan Barat. Di kota Singkawang, Kalimantan Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Andre. Andre dikenal sebagai pemuda yang tampan, ramah, dan sangat sopan kepada siapa saja. Ia merupakan keturunan Cina. Namun sejak kecil, ia memeluk agama Islam dan sangat taat menjalankan ibadah. Andre bukan berasal dari keluarga kaya. Ia hanya memiliki tekad kuat untuk sukses dengan cara yang halal. Suatu hari, ia memutuskan merantau ke sebuah desa kecil yang masih berada di wilayah Singkawang. Desa itu cukup sepi, namun memiliki peluang usaha yang bagus. Andre ingin membuka usaha toko sembako kecil. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Andre akhirnya menemukan sebuah rumah yang dijual sangat murah. Rumah itu cukup besar, namun terlihat tua dan sedikit menyeramkan. Ketika Andre bertanya kepada warga sekitar, mereka hanya saling pandang. Seorang pria tua akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu mau tinggal di situ, kamu harus kuat mental." Andre hanya tersenyum. Ia tidak percaya dengan cerita mistis. Baginya yang penting adalah bekerja keras. Akhirnya Andre membeli rumah itu dan mulai tinggal di sana sendirian. Hari-hari pertama berjalan normal. Andre membuka toko kecil di depan rumahnya. Warga mulai datang membeli kebutuhan sehari-hari. Namun sesuatu mulai terasa aneh ketika malam tiba. Setiap malam Andre sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Kadang suara pintu terbuka sendiri. Kadang juga terdengar suara perempuan menangis sangat pelan. Awalnya Andre mencoba mengabaikan semuanya. Ia berpikir mungkin hanya suara angin atau hewan. Sampai suatu malam, saat Andre sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, tiba-tiba lampu berkedip. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Andre menoleh ke arah lorong rumah. Di sana, berdiri seorang perempuan. Perempuan itu sangat cantik. Rambutnya panjang dan wajahnya pucat. Andre langsung berdiri. Namun yang aneh, perempuan itu tidak terlihat menyeramkan. Ia hanya menatap Andre dengan tatapan sedih. Andre membaca ayat kursi dengan pelan. Perempuan itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia justru berbicara dengan suara lembut. "Aku tidak akan menyakitimu." Andre terkejut. "Kamu siapa?" Perempuan itu menjawab, "Namaku Sela." Sela kemudian menjelaskan bahwa ia adalah arwah yang sudah lama terjebak di rumah itu. Dulu Sela adalah seorang perempuan yang tinggal di rumah tersebut. Ia meninggal secara tragis, dan arwahnya tidak pernah pergi. Ia tidak pernah mengganggu siapapun. Andre merasa kasihan. Sejak malam itu, Sela sering muncul menemani Andre. Walaupun ia adalah hantu, namun sikapnya sangat baik. Suatu hari, Andre hampir dirampok oleh dua orang pria saat menutup toko. Tiba-tiba, kedua perampok itu berlari ketakutan. Mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang Andre dengan mata menyala. Andre tahu itu pasti Sela. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di desa itu, ternyata ada makhluk gaib lain yang sangat berbahaya. Seekor kuntilanak jahat yang tinggal di hutan dekat desa. Kuntilanak itu sering mengganggu warga dan suka meneror manusia. Suatu malam, Andre pulang dari masjid setelah salat Isya.
Saat berjalan menuju rumahnya, ia mendengar suara tertawa perempuan yang sangat menyeramkan. Suara itu datang dari atas pohon besar. Andre menatap ke atas. Di sana, ada sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan. Itu adalah kuntilanak. Kuntilanak itu menatap Andre dengan penuh kebencian. Ia tertawa keras. Andre segera membaca doa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Sosok Sheila muncul di depan Andre. Wajahnya berubah serius. "Kamu tidak boleh mengganggunya," kata Sheila kepada kuntilanak itu. Kuntilanak itu tertawa lebih keras. "Kamu hanya arwah lemah yang terjebak di rumah." Sheila berdiri di depan Andre seperti melindunginya. Kedua makhluk itu saling menatap dengan penuh kemarahan. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun sejak malam itu gangguan mulai sering terjadi. Barang-barang di rumah Andre sering jatuh sendiri. Suara tangisan menyeramkan terdengar di sekitar rumah. Andre tahu itulah kuntilanak. Suatu malam yang gelap tanpa bulan, Andre sedang tidur ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan sangat keras. Andre terbangun. Rumahnya bergetar seperti terkena angin besar. Ia keluar dari kamar. Di ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Sheila dan kuntilanak sedang berhadapan. Kuntilanak itu menyerang dengan sangat ganas. Rambutnya bergerak seperti ular. Sheila berusaha melindungi rumah itu. Pertarungan makhluk gaib itu membuat seluruh rumah bergetar. Andre hanya bisa membaca doa dan ayat Al-Quran. Cahaya aneh muncul di dalam rumah. Sheila terlihat semakin kuat. Setiap kali Andre membaca ayat suci, akhirnya dengan satu teriakan keras, Sheila berhasil mengusir kuntilanak itu keluar dari rumah. Angin besar berhenti. Rumah kembali sunyi. Kuntilanak itu menghilang ke dalam hutan. Sejak malam itu, gangguan tidak pernah muncul lagi. Desa kembali tenang. Andre terus menjalankan usahanya. Tokonya semakin ramai dan usahanya berkembang. Namun satu hal tidak pernah berubah. Sheila masih tinggal di rumah itu. Ia tetap menjadi penjaga rumah Andre, walaupun berasal dari dunia yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dengan damai, dan Andre selalu berdoa suatu hari nanti, semoga arwah Sheila bisa menemukan kedamaian. Pesan moral pertama, kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Bahkan makhluk berbeda dunia pun bisa merasakannya. Kedua, selalu percaya pada perlindungan Tuhan melalui doa. Ketiga, jangan menilai dari penampilan. Keempat, keberanian mengalahkan kejahatan. Menurut kalian, mungkinkah manusia dan makhluk gaib hidup dampingan? Kalau kalian jadi Andre, tetap tinggal atau pergi? Apa Sheila punya rahasia lain? Bantu dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe ke Kreator Jampang.